Kalau diputus oleh Bareskrim, lah dia nggak akan menyelesaikan masalah, tetap orang tidak percaya. Maka yang paling bagus itu di pengadilan. Tapi pengadilan tentang ijazah, bukan pengadilan pidana, bukan penghinaan, bukan ini, bukan itu. Supaya ada proses jawab jinawab, bukti pembuktian, kontrabukti mengenai ijazah. Nah, sebagusnya pengadilan tata usaha negara yang objek perkaranya itu administrasi. Tapi soal ijazahnya, jangan soal pidana. Nanti ujung-ujungnya penjara, nggak menyelesaikan masalah. Orang ini mau tahu ini ijazahnya benar apa enggak. Maka di aja di mana itu? Yang di Surabaya atau yang di Solo? Dia di aja. Kalau polisi, dia kan bukan pengadilan. Gitu. Tapi kalau saya mau menganjurkan, sebaiknya diakhiri aja ini. Karena kan udah jelas Pak Jokowi itu kuliah di Gajah Mada, tamat, cuman ada masalah di administrasi. Mungkin salah ngetiknya, mungkin salah apa. Ya. Jadi selama saya memimpin MK 5 tahun, saya memimpin di KPP 5 tahun, di antara kasus paling banyak itu ada kaitan dengan ijazah palsu. Karena ijazah palsu itu paling gampang ya dijadikan alasan untuk menjatuhkan lawan politik. Ini akan dilawan dengan tim hukum kami sedang berdiskusi untuk pra peradilan. Ya, enak sekali menuduh kita memfitnah, menghasut, mengedit, memanipulasi dokumen, tapi dia sendiri nggak percaya diri menampilkan dokumen apa yang kami edit. Coba, metode apa yang tidak ilmiah? Coba, ya kan? Ini kan terbuka nanti. Kalau sampai di pra-peradilan atau peradilan, dia terbuka. Itu loh. Ya Joko Widodo harus hadir. Itu loh. Tidak boleh lagi jaksa hanya mendapatkan ijazah fotokopinya dan Joko Widodo tidak hadir. Harus hadir karena dialah yang melaporkan kami. Karena dialah yang ingin kami dipenjara. Maka dia harus hadir dan pertama itu nanti diperiksa. Ya, sebagai pelapor, bawa itu ijazahmu Pak Jokowi. Bawa dan di situ akan ditanyai semua. Baik dari jaksa, pengacara, bahkan kami ya, terdakwa, ya kan? Ya, punya kesempatan untuk menanyai Anda. Hari ini Roy Suryo CS resmi ya ditetapkan menjadi tersangka. Cuma karenanya gini doang loh teman-teman. Pak Jokowi, ijazahnya asli apa palsu sih? Gila nggak? Rakyat cuma nanya langsung dikerangkeng. Padahal secara logika simple banget bos. Kalau memang tuh ijazah asli ya udah tinggal tunjukin aja tuh ijazahnya ke publik. Selesai, kelar, nggak usah berlarut-larut seperti ini. Apalagi sampai ke jalur hukum. Tapi memang agak lain negara kita ini ya, aneh tapi nyata. Dan yang paling anehnya ya ini, ijazahnya bukan dipublish, tapi rakyat bertanya malah dikerangkeng. Ini bukan cuma ngawur bos, ini biadab secara politik. Sejarah bakal mencatat pertama kali terjadi mantan presiden memenjarakan rakyatnya sendiri cuma karena nih rakyat pengen tahu satu kebenaran, bukan makar, bukan korupsi, cuma nanya ijazahnya asli apa palsu. Biadab banget kan? Dan lucunya semua ini muncul pas rakyat lagi ribut nih soal pemakzulannya si Gibran, soal utang proyekku, soal nepotisme kekuasaannya keluarga si Jokowi. Tiba-tiba boom lagi kasus ijazah. Aduh, apa benar ini kebetulan? Masa iya sih kebetulan terus tiap ada masalah gede yang lagi dialamin sama si Jokowi dan keluarganya. Dan sekarang dengan tegas gue mau nanya ke Kapolri dan Kapolda, kenapa sih kalian ini nggak minta si Jokowi langsung untuk nunjukin tuh ijazah aslinya? Kenapa malah rakyat yang bertanya yang jadiin tersangka? Ini kan jalan paling gampang buat buktiin satu kebenaran. Atau jangan-jangan kalian semua ini takut sama kekuasaan, takut kursi kalian goyang. Hukum tuh harusnya
buat melindungi rakyat, bukan buat ngelindungin penguasa apalagi seperti si Jokowi. Tapi sekarang yang terjadi malah sebaliknya. Yang jujur dibungkam, yang nanya dijemput, yang berkuasa diam. Dan jujur aja gue juga mulai mikir nih, jangan-jangan tiba-tiba besok gue pun dijadiin tersangka cuma karena ngomong kayak gini. Karena sekarang udah menjadi rahasia umum ya, yang bersuara di negeri ini tuh dianggap musuh. Ya kayak contoh Del Pedro Marhen dari Lokataru juga kan, juga sekarang lagi di penjara gitu ya. Nadiem Makarim, ya udahlah banyak banget. Pak Jokowi, kalau ijazah itu memang asli ya sudah Pak tunjukin. Kalau enggak berhenti pakai hukum buat nutupin kebenaran Pak. Karena satu hal yang rakyat udah mulai sadar, yang palsu bukan cuma ijazahnya tapi juga demokrasinya. Dan buat gua kejadian ini benar-benar biadab sebiadab-biadabnya. Aduh gila ya, rakyat nanya satu kebenaran, ingin membuktikan benar enggaknya, bisa dikerangkeng di Hotel Prodeo. Lu pada emang biadab, lu emang bangke. Dan buat Jokowi, nanggung lu kalau lu menjarain mereka. Tanggung banget, udah sekalian aja lu bunuhlah mereka. Ah, bangke lu Jokowi, biadab lu Jokowi. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya teman-teman, kalau kita melihat ya bagaimana Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka kasus ijazah Pak Jokowi teman-teman, dan ini viral ya, baik di media sosial maupun di televisi. Dan panjangnya kasus ini ya sepertinya belum sampai di titik kebenarannya yang sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena belum masuk persidangan. Profesor Jim Lee ya mengungkapkan bahwa walaupun polisi mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli ya, dan mentersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan teman-teman, itu belum final katanya teman-teman, sebelum masuk ke pengadilan. Karena di pengadilanlah semuanya akan bisa diungkapkan secara jelas, dibuktikan secara jelas teman-teman ya. Maka Jokowi dan mungkin tim penguasa hukumnya atau pendukungnya ya belum sepenuhnya puas dengan apa yang dikerjakan Polri saat ini. Karena apa? Karena memang semuanya teman-teman ya menunggu di persidangan ya, karena persidanganlah tempat hakim untuk memutuskan asli atau palsunya. Itu yang disampaikan oleh profesor tersebut. Kemudian dukungan dari masyarakat untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi ini pun terus berdatangan teman-teman ya. Karena kalau kita melihat memang kasus ini sudah cukup lama sekali ya, bahkan semenjak Pak Jokowi menjadi presiden teman-teman. Dan inilah yang menjadi kenapa masyarakat geram juga ya. Kemudian Roy Suryo dan kawan-kawan ini ya memang sangat berani teman-teman ya membongkar apa yang menurut mereka benar ya. Karena yang mereka lawan ini mantan presiden, orang yang berkuasa juga teman-teman ya. Bagaimanapun Pak Jokowi masih mempunyai power, masih mempunyai kekuatan. Ya bahkan mereka ya tidak takut walaupun resikonya mereka tahu juga. Ya kan? Kalau kita melihat bagaimana ijazah Pak Jokowi ini semakin menemukan titik terang ya. Sedikit lagi ya teman-teman ya, karena akan masuk ke persidangan. Dan di persidanganlah kita akan melihat bagaimana jalannya persidangan, pembuktian dan sebagainya nantinya teman-teman. Kemudian kalau kita menerawang ya, bagaimana Roy Suryo dan kawan-kawan ini juga akhirnya membidik ijazahnya wakil presiden, yaitu Gibran, yang dianggap tidak menyelesaikan kuliahnya teman-teman. Bagaimana menurut kalian?